China berhasil menjadikan jahe sebagai salah satu komoditas pertanian yang membanjiri pasar dunia. Dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa, jahe asal China hadir dengan harga murah, pasokan stabil, dan volume yang sangat besar. Banyak negara kesulitan menyaingi dominasi ini. Pertanyaannya, bagaimana China bisa melakukannya? Kuncinya ada pada skala, efisiensi, dan keseriusan membangun pertanian dari hulu hingga hilir. Di beberapa wilayah penghasil jahe terbesar seperti Shandong dan Yunnan, pertanian jahe dikelola dalam area yang sangat luas. Petani tidak bekerja sendiri-sendiri dalam skala kecil, melainkan terhubung dengan koperasi, perusahaan, hingga jaringan distribusi besar. Hasilnya, biaya produksi bisa ditekan jauh lebih rendah. China juga sangat agresif dalam penggunaan teknologi pertanian, mulai dari bibit unggul, sistem irigasi, mesin pengolahan lahan, hingga gudang penyimpanan modern digunakan untuk menjaga produktivitas tetap tinggi. Ketika banyak negara masih mengandalkan metode tradisional, China bergerak dengan pendekatan industri. Jahe tidak hanya ditanam, tetapi diproduksi seperti rantai manufaktur pangan. Faktor lain yang membuat harga jahe China murah adalah dukungan logistik yang luar biasa. Infrastruktur jalan, pelabuhan, dan distribusi mereka sangat efisien. Produk pertanian bisa bergerak cepat dari desa menuju pasar ekspor. Biaya transportasi menjadi lebih rendah, kerusakan hasil panen bisa ditekan, dan pasokan tetap stabil sepanjang tahun. Selain itu, China sangat fokus pada ekspor. Mereka memahami bahwa pasar dunia membutuhkan 3 hal utama: harga murah, pasokan stabil, dan kualitas yang konsisten. Karena itu, petani dan industri di sana bekerja dengan standar yang jelas. Bahkan, proses sortir, pencucian, pengemasan, hingga pendinginan dilakukan secara sistematis agar produk mampu bersaing di pasar global. Yang menarik, keuntungan China bukan hanya karena lahannya luas. Banyak negara juga memiliki lahan besar, termasuk Indonesia. Namun perbedaannya ada pada manajemen. China membangun ekosistem pertanian yang terhubung. Petani didukung akses pupuk, modal, teknologi, hingga pembeli. Pemerintah daerah juga aktif menjaga produksi tetap berjalan karena sektor pertanian dianggap bagian penting dari kekuatan ekonomi nasional. Di sisi lain, banyak petani di negara berkembang masih menghadapi masalah klasik. Harga pupuk mahal, distribusi tidak stabil, akses modal sulit, dan hasil panen sering dipermainkan tengkulak. Ketika panen melimpah, harga jatuh. Saat gagal panen, petani menanggung kerugian sendiri. Akibatnya, sulit menciptakan produksi besar yang konsisten. China memahami satu hal penting. Pertanian bukan sekadar aktivitas desa, tetapi senjata ekonomi. Jahe yang terlihat sederhana ternyata bisa menghasilkan devisa besar jika dikelola serius. Mereka tidak hanya menjual hasil panen mentah, tetapi juga produk olahan seperti bubuk jahe, minuman herbal, ekstrak jahe, hingga bahan industri makanan dan kesehatan. Nilai tambah inilah yang membuat keuntungan semakin besar. Dominasi jahe China juga menunjukkan bahwa kekuatan pangan dunia tidak selalu ditentukan oleh sumber daya alam semata. Yang paling menentukan adalah efisiensi, teknologi, dan keberanian membangun sistem jangka panjang. Negara yang mampu menghasilkan produk murah, stabil, dan berkualitas akan menguasai pasar global. Indonesia sebenarnya memiliki iklim yang sangat cocok untuk jahe. Tanah subur, curah hujan tinggi, dan tenaga kerja melimpah adalah modal besar. Namun, tanpa perbaikan sistem pertanian, sulit bersaing dengan negara yang sudah bergerak dengan pola industri. Jika petani terus berjalan sendiri tanpa dukungan teknologi, logistik, dan pasar yang kuat, maka hasilnya akan selalu kalah dalam harga maupun volume.